berguna untuk sekolah, Pak. Nah, mungkin yang pertama tentang aset manusia, Pak. SDM. Ya bukan hanya guru, Pak, ini semuanya. Ini kalau menurut jenengan yang potensi yang di SMP Wajah itu apa saja, Pak? Untuk SDM-nya yang potensi itu kalau kita passing grade ya di di grade begitu, yang prestasi yang paling utama adalah siswa. Ya, itu yang berpotensi ya. Potensi pertama itu siswa karena barometer atau ukuran dari suatu sekolah itu disadari atau tidak prestasi yang baik dan yang buruk, bukan prestasi yang buruk. Itu nomor 2 jelas guru dan karyawan. Semakin pelayanan bapak ibu guru itu semakin baik, maka otomatis hasilnya itu juga akan baik karena proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Iya, Pak. Oke. Terus untuk Pak, aset yang berhubungan dengan sosial, Pak. aset sosial ya, kita kan berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ya. Artinya kita juga memberikan rezeki pada masyarakat. Parkir ada di rumah-rumah masyarakat. Jadi sebetulnya kalau kita bisa bisa bersinergi dengan mereka, itu mereka banyak membantu kita, terutama pada satu, pengamanan sepeda motornya, 2, pengawasan terhadap anak. Sehingga kalau ada jam-jam jam-jam belajar, terutama tiba-tiba di sana mobil motor kan harusnya mereka nggak boleh. Itu yang bisa kita ambil manfaatnya dari sisi sosial lingkungan kita. Terus di samping itu di sebelah kiri kita kantor desa. Kantor desa. Terus di belakang kita itu ada lapangan sepak bola milik desa. Jarang loh ada sekolah yang ada fasilitas seperti itu kan, termasuk fasilitas kita. Karena kan ada pelajaran olahraga yang sama-sama materinya adalah olahraga permainan sepak bola, kan yang satunya bisa ke belakang gitu, bisa itu salahnya. Kalau hubungan dengan lintas sektoralnya, Pak? Ya, tentu saja ya, semakin mesra kan ya, kita berdampingan dengan kantor desa. Terus beberapa kilometer itu ada kecamatan, ada koramil, ada polsek yang menjadi satu kesatuan, dan kita sendiri mengirim delegasi untuk mengikuti apel Ekstra Senin. Nah, itu. Kemudian kita juga selalu berpartisipasi kalau di desa atau kecamatan ada kegiatan. Contohnya kemarin kita dipercaya untuk mengikuti lomba paduan suara atas nama kecamatan. Iya kan? Itu termasuk. Belum ada hasilnya ya, Pak? Tidak masalah. Hasil itu nomor sekian. Yang penting ada sinergitas ini antara lintas sektoral itu, berarti kita bagus. Itu juga yang saya tanamkan ke anak-anak. Hasil juara itu bonus. Kamu berusaha itu. Berusaha itu wajibnya. Terus yang ketiga, Pak, aset agama dan budaya. Terkait aset agama dan budaya, mungkin kalau saya lihat di sini pondoknya ada tapi agak jauh. Mungkin kalau yang lainnya apa ya, Pak? Yang aset agama dan kebudayaan. Kalau budaya setahu saya cuma jaranan itu ya, Pak. Ya. Untuk kearifan lokal budaya itu sekarang yang digalakkan di sini juga kuda lumping ya. Cuman jangan tergesa-gesa menjustis itu demikian tidak. Saya kira di dinas pendidikan pun juga menanamkan kultur-kultur yang sesuai dengan budaya dan agama. Setelah saya tanya, walaupun kuda lumping itu hanya sisi tarian saja, bisa secara menjurus ke yang apa? Nah itu budaya. Kan yang menjurus ke sana itu kan ketika
apa namanya, ada nilai-nilai yang negatif lah katakan begitu masuk ke sana. Kalau agama ya karena kita dari pondok ya kita mengandalkan internal kita sendiri. Nah, masjid, musola kita bangun, kemudian kegiatan-kegiatan agamaan, Jumat Suci, kemudian apa namanya, Asmaul Husna dan lain-lain itu kan selalu ada setiap saat tanpa mendiskriminasi agama lain. Yang beragama lain juga kita beri fasilitas untuk kegiatan keagamaan. Karena kita sekolah negeri bukan sekolah Islam. Jadi ya kita fasilitasi. Oke, kalau di sini jumlahnya sedikit ya Pak yang non-muslim. Iya, justru itu peluang bagi kita. Mereka bercerita keluar bahwa saya di SMP saya itu terfasilitasi untuk perempuan. Kalau untuk terkait aset apa Pak? Aset lingkungan fisik di SMP. Aset lingkungan fisik yang saya incar pertama itu depan ini, aliran sungai. Itu dibantu dulu. Iya, itu kalau kita izin kita belok kan kita punya apa namanya tempat katakan untuk budidaya ikan dan lain-lain, nggak masalah, asalkan nanti airnya kan kembali lagi ke sana. Jadi putar gini. Kayaknya sudah di depan itu ya. Iya, Ya, tapi belum maksimal. Ya, nanti kita maksimal. Itu salah satu itu asetnya itu. Kemudian luas tanah itu kita bisa leluasa untuk katakan mau kegiatan apa tersedia di sini. Itu aset yang luar biasa. Tidak semua sekolah memiliki hall untuk kegiatan. Kemarin kita hujan-hujan ya, musim hujan kegiatan dialihkan ke bawah sana. Jadi tidak sampai kegiatan itu di terus yang ini ditambah aset-aset tadi itu ya masih banyak ya Pak kita yang lain tidak punya. Nah, saya meneruskan programnya Pak Madi ya, revitalisasi Adiwiyata. Saya setuju. Kita dukung nanti ya, kita perbarui mana-mana yang perlu diperbaiki sehingga nanti sterilisasi, kemudian tanah toga, kemudian recycling untuk sampah itu kita hidupkan lagi. Nanti bisa muncul lagi. Dan ingat kita bisa muncul seperti ini kan dari situ. Kenapa setelah kita muncul kita melupakan itu jangan. Kalau lingkungan alam Pak, kalau tadi kalau fisik kan mungkin identik dengan bangunan. Kalau lingkungan alam, lingkungan alam kita ini sangat representatif ya. Artinya kita dekat dengan kota. Ya. Dengan perdesaan kita juga dekat. Kita berada di pinggir kan ini ya. Jadi ke perdesaan dekat, ke perkotaan dekat. Terus jangan lupa udara yang di sekitar kita ini sangat-sangat sehat. Sangat-sangat sehat. Kita jauh dari gunung berapi, itu sudah luar biasa. Jadi nenek moyang kita yang memilih kita di sini itu, untuk kita bersyukur sekali. Jauh dari pabrik. Iya, jauh dari pabrik gula yang coba lihat SMP 2 itu bingung mencari relokasi karena di sana sudah sangat-sangat tidak nyaman. Kalau giring begini, yang kalau dia ada bencana pemukul itu ya, itu abunya itu sudah melampaui ambang batas oleh topul apa namanya polusi sangat dan tidak sehat. Itu masuk ini Pak. Iya kan, pasti kalau ketelnya itu pernah kan, ketelnya itu sampai apa namanya meledak itu, langes ya. Langes itu puncaknya gini, tidak turun, jadi di udara itu begini. Nah ini kalau kita hidupkan juga. Nah, ini. Berarti sangat bersyukur ya di wajah. Iya, kita di sini. Ya udaranya tidak terlalu panas, ya nggak terlalu dingin. Pokoknya semua yang punya saya, kalau sudah musimnya berdinding, sakit saya mesti wingin saya Bu. Rumah saya kan udah musim Pak. Kalau nggak berdinding ya, jadi itu. Pada hari Mas, dinding itu pada hari, mesti jaga. Musim
sini Pak. Iya. Terus kalau untuk modal finansial Pak, Modal finansial ya sudah barang tentu dari pemerintah pusat sudah ditetapkan dalam dana bos reguler, ya otomatis kan jumlah murid kita besar, dapatnya juga besar. Terus bosda juga begitu, karena pemberian dropping sesuai dengan jumlah siswa kali, katakan dari bos reguler 1.150.000 kan, 1.165 atau berapa? Itu sekali sudah berapa? Asik besar. Kemudian bos reguler juga begitu kan, sesuai jumlah siswa. Kemudian dari partisipasi wali murid kan boleh. Bapak Ibu, senang sekali pagi ini kita bisa bertemu. Hari ini agenda kita adalah diskusi tentang pemetaan aset-aset yang bermanfaat untuk sekolah. Nah, sebelum kita memetakan aset-aset itu ada dua paradigma pemikiran terhadap aset-aset sekolah. Yang pertama, pemikiran aset berdasarkan pandangan berdasarkan kekurangan. Jadi kalau kita misalkan diskusi, yang dikemukakan adalah hal-hal yang sifatnya kurang, hal-hal yang belum ada, dan inti dari diskusi adalah mencari solusi terhadap kekurangan itu. Biasanya kegiatan yang dilakukan adalah berusaha mencari sponsor untuk memenuhi kekurangan itu. Tetapi ada pola pikir yang kedua, yaitu pemikiran berdasarkan aset. Pada pemikiran ini biasanya kita membutuhkan hal-hal yang kita miliki. Jadi kita mengumpulkan, mengkoordinir apa-apa yang sudah kita miliki dan mampu bermanfaat untuk kita. Jadi tidak berdasarkan yang tidak ada, tetapi hal-hal yang bersifat ada. Dan ini biasanya memberikan energi positif untuk kita. Karena kita akan memiliki semangat yang sama bahwa kita mampu melakukan suatu hal. Jadi tidak merasa tidak mampu, tetapi memiliki keyakinan untuk mampu melaksanakan sesuatu. Nah, untuk aset yang kita miliki itu apa saja? Yang pertama yaitu aset manusia. Manusia di sini bisa dari guru atau dari siswa. Misalkan di sini aset manusia ada Bu Zia yang sudah pernah jadi guru prestasi nasional, ada Pak Koiri yang jadi guru penggerak, atau Bapak Ibu guru yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terus ada aset sosial. Lingkungan sosial di sini apa kebaikannya? Yang baik misalkan kita punya pertemanan yang bagus, saling tolong-menolong, saling pengertian di sini. Nah, kita tinggal nanti nambahin lagi dengan diskusi hari ini. Yang kedua adalah modal politik atau aset politik. Kita punya nggak dukungan dengan orang-orang yang terkenal yang bisa mendukung dengan program-program kita? Misalkan dulu kita ada Pak Miskat itu ya, yang dari Partai Golkar. Nah, apa itu bisa misalkan membuat goal program-program sekolah. Ini juga termasuk aset politik. Yang berikutnya adalah aset agama dan sosial. Aset agama di sini kita sudah ada sekitar sini ada pondok atau juga kegiatan kita tiap Jumat, 2 Jumat sekali kegiatan Jumat suci itu termasuk adalah aset agama. Terus yang berikutnya lagi aset fisik. Aset fisik ini berupa aset bangunan. Kita memiliki lab TIK, memiliki lab IPA, memiliki aula, memiliki
gedung yang lengkap, memiliki musola dan yang lain-lain nanti yang perlu kita bicarakan dalam kegiatan diskusi. Yang berikutnya adalah aset atau modal lingkungan alam. Nah, ini dengan kondisi sekolah kita yang sudah adiwiyata mandiri, lingkungan alamnya sudah sangat asri. Cuma mungkin nanti belum ada yang belum terpetakan. Nah, mari kita diskusikan sama-sama. Yang terakhir adalah modal finansial. Kita selain butuh yang tadi, kita ada yang dana dari Bosda, Bosrek, kita ada sumbangan komite sekolah, kita juga ada kegiatan yang Jumat Berkah itu, atau mungkin juga kegiatan koperasi sekolah yang juga turut membantu dalam kegiatan sekolah. Nah, itu 7 aset yang kita miliki. Nah, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu, aset-aset apa saja yang belum terpikirkan ternyata sangat mendukung program sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mulai memikirkan dan kita diskusikan sama-sama. Terima kasih. Berdiskusi bahas tentang aset-aset apa yang ada di sekitar kita yang bisa atau berguna untuk sekolah. Nah, di tangan kamu sudah Bu Siti bagikan tiap-tiap kelompok. Ini ada 7 kelompok, tiap kelompok membahas hal yang berbeda, yaitu ada 7 modal dasar atau 7 aset yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Kelompok 1 akan bahas tentang modal manusia, kelompok 2 modal sosial, kelompok 3 modal politik, kelompok 4 modal agama, kelompok 5 modal fisik, kelompok 6 modal lingkungan alam, dan kelompok 7 modal finansial. Silakan menurut kamu ide-idenya apa, ditulis di sticky note yang saya bagikan. Setelah itu tempelkan di sini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Saya ingin kamu curahkan pendapatmu tentang pemahaman kamu terhadap modal itu materinya, sehingga hasil diskusimu apa, silakan tuangkan di sini, tempel-tempel sticky note. Oke?